Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto tiba-tiba mengundurkan diri. Tentunya banyak pengamat politik yang mengomentari mundurnya Airlangga Hartarto. Namun kali ini kita akan menyaksikan secara langsung pengamat yang fenomenal, yaitu Mr. Q. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Kodari. Mr. Q menjelaskan secara gamblang kenapa Airlangga Hartarto mengundurkan diri. Oke, para Wansermania, kita saksikan saja. Siapa lagi kalau bukan Mr. Q. Ya, begini, saya terus terang ingat sejarah Partai Golkar ya, bahwa memang kepemimpinan di Partai Golkar itu hampir setiap kali terjadi perubahan di tingkat kepemimpinan nasional, di Golkar juga terjadi perubahan. Misalnya tahun 2004 ya, pada waktu itu ketua umumnya adalah Pak Akbar Tanjung. Pak Akbar Tanjung juga kontribusi dan jasanya kepada Partai Golkar, perjuangannya untuk Partai Golkar luar biasa, karena dia menjadi ketua umum di masa sulit, di masa reformasi. Tetapi kemudian begitu Pak SBY jadi presiden dan waktu itu wakil presidennya Pak Yusuf Kala, maka Pak Yusuf Kala kemudian menjadi ketua umum gitu. Itu satu. Kemudian tahun 2009 Pak Yusuf Kala maju sebagai calon presiden melawan Pak SBY dan Pak JK kalah. Lalu ketua umumnya waktu itu lahir Abu Rizal Bakri. Tahun 2014 ada presiden baru namanya Jokowi, dan waktu itu terjadi dualisme, dan waktu itu akhirnya ada munaslup ya, dan terpilih ketua umum Setia Novanto. Lalu Setia Novanto mengalami masalah hukum tahun 2017 dan naiklah Airlangga Hartarto. Dan harus diingat bahwa Airlangga waktu itu naik menjadi ketua umum sebetulnya karena lirikannya Pak Jokowi. Karena waktu itu seingat saya para pengurus daerah Partai Golkar itu meminta Pak Jokowi untuk katakanlah memberikan dukungan lah atau arahan mengenai calon ketua umum secara langsung maupun tidak langsung, dan Airlangga terpilih sebagai ketua umum. Nah, sekarang kita sampai di tahun 2024 gitu. Walaupun tadi di pengantar Gracia bilang tidak ada hujan, tidak ada angin, tapi sebetulnya kita sudah tahu akan ada perubahan cuaca yang luar biasa nih. Oke. Bahkan perubahan iklim ya pada bulan Oktober, di mana pada bulan Oktober itu Gracia akan ada pemerintahan baru dengan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Nah, saya melihat sih kemungkinan ini adalah yang dimaksud sebagai stabilisasi sinkronisasi itu. Barangkali saja nih, barangkali dugaan saya Airlangga merasa bahwa Pak Prabowo mungkin akan lebih nyaman atau lebih cocok dengan kepemimpinan yang baru ya, ketimbang yang dia jalankan selama ini gitu. Dan itulah kemudian yang menjadi pemicu kenapa mundurnya itu sekarang mungkin bisa dikaitkan kalau kita bicara peristiwa politik itu selain kabinet yang nantinya tentu akan keluar dari kantong ketua umum Partai Golkar. Yang kedua juga adalah pilkada ya, karena pilkada akan didaftarkan calon-calonnya 27 sampai dengan 29 Agustus ini. Jadi sebagai orang luar kita mencoba membaca terminologi stabilisasi ya, atau stabilitas transisi kekuasaan itu dalam konteks ya dua hal ini menurut saya, yaitu soal pemerintahan ke depan agar lebih sinkron dengan Pak Prabowo, kemudian pilkada mungkin bagaimana sinkron dengan koalisi Indonesia Maju. Kira-kira begitu tafsir dari saya, Gracia. Apakah mundur karena faktor eksternal yang... Ya, dalam politik kan selalu ada proses interaksi ya antara satu aktor dengan aktor-aktor yang lain, bahkan dengan multiple aktor gitu. Jadi barangkali selama ini Pak Airlangga sudah berinteraksi ya, sudah melihat situasi dan kondisi. Mungkin dia juga mengantisipasi bahwa kemudian pada bulan Desember nanti misalnya kalau ada Munas, dia akan berhadapan dengan kandidat yang tidak mudah juga, karena anginnya udah bergeser gitu, Gracia. Seperti yang saya ilustrasikan di awal, bahwa angin yang selama ini bertiup kepada Airlangga, sekarang anginnya sudah bertiup
di tempat yang lain gitu. Bertiup Iya, kepada betul. siapa nanti kita lihat siapa yang akan Kita terpilih lihat. sebagai ketua umum. Iya, ini kan sifatnya Oke. post factum lah ya, tapi kita bisa mengatakan bahwa angin ini sudah bertiup ke arah yang lain gitu. Angin ini tidak lagi bertiup di belakang kapal layarnya seorang Erlangga Hartarto. Nah, Erlangga kan di awal pidatonya menyebut terminologi keutuhan partai kan. Saya kan mendengar, melihat juga bahwa sebetulnya di Golkar itu walaupun kelihatan tenang, tetapi arus di bawah itu sebetulnya cukup kencang gitu. Ada banyak tokoh-tokoh, ada banyak kandidat yang bahkan katanya tadinya dekat dengan Pak Erlangga, bahkan sekarang pun dianggap sebagai kompetitor. Misalnya AGK gitu ya, Agus Gumiwang Kartasasmita itu sekarang juga dianggap sebagai salah satu atau selama ini dianggap sebagai salah satu calon potensial. Kalau Bambang Susatyo memang rival dari lama, dari pemilu dapat dari Munas sebelumnya. Bahlil sudah disebut-sebut dari lama juga. Jadi mungkin Airlangga melihat untuk menjaga keutuhan daripada kemudian berkonflik dengan aktor-aktor yang lain yang juga punya aspirasi menjadi ketua umum pada bulan Desember, dan dia melihat bahwa angin buritannya ini sudah hilang ya, maka kemudian dia memutuskan ya lebih baik saya mundur sekarang ini untuk mempermudah jalan bagi bagi pilkada, bagi penyusunan kabinet, dan notabene itu sebetulnya untuk kebaikan Partai Golkar secara keseluruhan. Begitu, Grace ya. Kalau kita ngomongin soal Pilkada Jakarta yang juga Kalau Pilkada Jakarta saya kira salah satunya ya, walaupun mungkin salah satu yang juga paling penting atau paling signifikan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kemarin kan ada wacana bahwa Erlangga atau Partai Golkar mengajukan Ridwan Kamil di Jawa Barat ya. Ya, sementara rekan-rekan mereka di Koalisi Indonesia Maju mengusulkan Ridwan Kamil di Jakarta gitu. Dan kita tahu bahwa kandidat kuat setelah Ridwan Kamil di Jawa Barat namanya Deddy Mulyadi, yang per hari ini adalah kader Partai Gerindra. Dan kita tidak boleh lupa bahwa Jawa Barat itu merupakan basisnya Pak Prabowo gitu. Jadi pasti Pak Prabowo ingin menjaga dan merawat Jawa Barat sebagai basis politiknya, dan Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia gitu. Jadi saya kira istilah angin buritan tadi itu itu tergambar dalam dinamika di Jawa Barat dan di DKI Jakarta gitu. Nah, walaupun saya mau mengatakan begini, sebetulnya dalam konteks yang terjadi bukan angin buritan yang meninggalkan Airlangga, tetapi Airlangga yang justru meninggalkan angin buritannya. oh, Iya, dia kan ginilah, gimana? politisi itu kan seperti pelaut kalau menurut saya. Ya, Dia harus pandai membaca gelombang, dia harus arah angin bisa ya, Pak. membaca arah angin, ya. Dan dia harus membaca karang gitu. Nah, menurut saya Airlangga gagal ya dalam membaca arah angin, membaca ombak, dan membaca batu karang gitu. Jadi dia justru meninggalkan angin yang sebetulnya bisa dia optimalkan gitu lah untuk katakanlah memperkuat posisinya di Partai Golkar baik sekarang maupun ke depan gitu. Walaupun tentu saja sebagai individu dan ketua Golkar kita juga bisa punya macam-macam analisa, misalnya bahwa ada aspirasi ingin mempertahankan Jawa Barat sebagai lumbungnya Partai Golkar misalnya begitu. Atau yang kedua, ya Erlangga merasa bahwa dirinya cukup kuat gitu. Kan kemarin soal Anies kan ada terminologi bahwa dia terlalu pede dengan Betul. popularitasnya. Mungkin Erlangga pada saat kemarin terlalu percaya diri dengan kekuatannya, seolah-olah sebagai ketua umum Partai Golkar, maka kemudian dia, dan Partai Golkar sebagai partai yang besar, maka kemudian dia ya bisa melawan angin atau bisa melawan arus yang besar gitu. Nah, nyatanya kan ternyata arus itu kan berat untuk dilawan gitu. Jadi mungkin Erlangga udah membaca kalau saya melawan arus ini, melawan gelombang ini, nanti daripada tergulung ya lebih baik ya beradaptasi gitu. Pengertian lain di sini, Mas Kodari. Ya, tentu ini bisa ditafsirkan oleh pemirsa ya, Oke. biar jangan terlalu detail juga, biar nanti spekulasinya Betul. macam-macam ya, Oke. biar menarik. Tetapi kan saya udah kasih ilustrasi di depan. Jadi Oke. semua Iya. penjelasan saya itu sebetulnya backgroundnya ada di depan. Bagaimana setiap kali terjadi pergantian kekuasaan, pergantian kepemimpinan di tingkat nasional, itu imbasnya itu, gelombangnya itu, anginnya itu juga nyampe di pohon beringin.
pohon beringin adalah pohon yang besar, pohon yang kokoh, tapi de facto ya, ini jenis pohon yang juga ternyata goyangnya kemana, miringnya kemana tuh ikut anginnya. Oke, Dia benar-benar mampu benar. bertahan menghadapi angin, tapi dia pandai-pandai membaca angin. Ketika dia nggak Hmm, pandai-pandai membaca angin, ya dia akan kerepotan sendiri gitu. Jadi betul. ini mungkin bisa dikaitkan dengan pemahaman internal orang Golkar sendiri bahwa Golkar itu adalah selalu menjadi bagian dari pemerintahan atau bagian dari kekuasaan. Karena doktrin Partai Golkar adalah karya dan kekaryaan. Nah, terminologi karya kekaryaan ini kan sebetulnya inherent dengan Golkar itu menjadi bagian dari pemerintah. Nggak ada cerita buat Golkar itu dia karya dan kekaryaan kalau dia berada di luar pemerintahan. Mau berkarya apa kalau nggak berada di luar pemerintahan? Jadi sebetulnya Partai Golkar alam pikiran dari orang-orang Golkar itu adalah bahwa kami harus menjadi bagian dari pemerintahan, dan pada titik itulah kemudian adaptasi terhadap kepemimpinan nasional itu menjadi salah satu kunci. Jadi kalau Anda bisa adaptasi, maka kemudian Anda survive, tapi kalau Anda nggak adaptasi, maka kemudian Anda akan berhadapan dengan gelombang yang besar, bahkan berhadapan dengan batu karang gitu. Jadi Partai Golkar kalau diibaratkan kapal boleh dibilang sebagai Titanic, tapi kalau kena batu karang es tenggelam juga dia gitu. Iya, Ya kita betul balik Mas. lagi ya, saya di depan kan udah menjelaskan bagaimana Iya, Akbar Tanjung katanya kuat sekali di internal Partai Golkar, tapi begitu pusat kekuasaannya berubah, ada Yusuf Kala di sana, ya orang Golkar milih Partai Golkar. Pak Yusuf Kala itu kalahnya di Munas loh, oh bukan oke, mengundurkan iya. diri loh. Iya, kalah dia di Munas itu. Dia bertarung dan memang akhirnya kalah. Lalu kemudian 2009 Pak JK dalam tanda kutip nekat maju melawan Pak SBY, dan begitu kalah ya konsekuensinya kursi ketua umum Partai Golkar juga hilang. Nah, menurut saya itu adalah gambaran hakikat dan situasi dan kondisi di Partai Golkar, Gracia. Oke, Pak, berarti secara tidak langsung bisa disampaikan bahwa keputusan Erlangga terkait pilkada ini kan ada beberapa nama dalam pilkada Ya. yang juga sudah disebutkan oleh Erlangga, begitu ini Hmm, bisa hmm. dianulir. The person who lifts the hammer gets to have Rome. Please, please, give me Rome. Come on. Kalau daerah-daerah besar mungkin ya bisa terjadi dinamika atau perubahan. Walaupun sebetulnya beberapa daerah kan sudah sinkron juga ya, kayak misalnya mengenai Jawa Barat dan Jakarta. Jawa Barat Ya, kan Airin contohnya di Banten gitu ya Pak. Ridwan Kamil kan sudah nggak ke Jawa Barat tapi OTW Jakarta kan. Tetapi di Betul. Banten mungkin saja masih bisa terjadi perubahan. Tapi mayoritas daerah menurut saya sih tidak lah ya, karena nilai politisnya itu tidak sebesar Jakarta, Jawa Barat, atau misalnya Betul. Banten gitu. Tetapi dan tidak mudah juga untuk melakukan perubahan dalam waktu yang cepat ya, karena ini kan bisa mengganggu dinamika koalisi kader-kader Partai Golkar sendiri di daerah. Karena kita bicara pilkada serentak, 38 provinsi dan 500 kabupaten kota. Jadi saya kira kalaupun berpengaruh hanya pada beberapa provinsi besar saja. Oke. Pak, kita maju dulu ke 5 tahun kemudian dari Ya, tentu akan berpengaruh ya. Kalau misalnya kita bicara Jawa Barat misalnya, kalau yang menang Deddy Mulyadi, maka kemungkinan basis Pak Prabowo akan tetap bisa dipertahankan. Masyarakat Jawa Barat itu senang dengan Pak Prabowo. Iya, Jadi misalnya kalah beberapa kali ya tetap mayoritas suaranya kepada Prabowo. Apalagi kalau gubernurnya nanti Deddy Mulyadi. Di Jakarta, kalau misalnya yang menang adalah Ridwan Kamil, maka itu adalah kader Partai Golkar dan berpotensi untuk mencapai popularitas di tingkat nasional adalah Ridwan Kamil. Di Jawa Timur, Khofifah, itu kan udah hampir pastilah ya. Dan kalau memang menang, ya Khofifah kan bukan pada hari ini setahu saya tidak berasal dari partai politik tertentu. Jawa Tengah kita masih misterius. Anggaplah Pak Lutfi dicalonkan Gerindra berhadapan dengan misalnya Pak Andika dari PDI Perjuangan. Nah, kita lihat nanti siapa yang unggul. Kalau yang unggul Pak Lutfi, mungkin bisa terjadi perubahan yang besar. Jawa Tengah yang selama ini dianggap sebagai kandang banteng atau stronghold-nya PDI Perjuangan bisa berubah. Tetapi kalau misalnya yang menang adalah Pak Andika, tentu akan bisa tetap menjadi basisnya dari partai PDI Perjuangan. Gitu. Nah, itulah yang menjadi implikasi bagi pemilu tahun 2029 ya, kalau kita buat analisa per hari ini. Mas, kita bergeser sedikit dulu ke Yusuf Hamka. Ya harus ditanya Pak Yusuf Hamka ya istilah dizolimi itu apa Oke, sebetulnya kan betul. gitu. Jadi kalau kita lihat pernyataan Pak
Pak Erlangga sendiri kan menurut saya sih baik-baik saja. Kemudian juga lalu beliau kemudian ikut datang di IKN, ikut Iya. hadir pada acara-acara di IKN, sidang kabinet. Selalu saya lihat kehadiran Pak Erlangga Hartarto. Kemudian pengurus Partai Golkar yang lain saya lihat oke-oke saja, fine-fine saja begitu. Mereka menganggap ini sebagai sebuah peristiwa yang biasa. Setidaknya kalau kita lihat press conference yang dihadiri beberapa wakil ketua umumnya, ada Pak Doli Kurnia, ada Aceh Sazili, ada Mutia Hafid, ada Adis Kadir, semuanya saya melihat berfokus kepada pertama menerima pengunduran diri dari Pak Erlangga dan kemudian berfokus kepada proses-proses selanjutnya. Pernyataan dari Pak Luhut, dari Abu Rizal Bakri, saya lihat juga nadanya positif ya, setidaknya netral begitu. Jadi saya melihatnya lebih kepada semacam solidaritas dari seorang Yusuf Hamka kepada Pak Erlangga Hartarto. Mungkin mereka punya hubungan pertemanan yang saya atau sebagian kita tidak tahu gitu. Dan setahu saya Pak Yusuf Hamka ini namanya baru muncul, baru moncer ya karena yang mengangkat Pak Erlangga Hartarto kan. Ketika pertama kali disebut sebagai calon wakil gubernurnya untuk Kaesang, gitu. Kemudian diwacanakan maju calon gubernur, wakil gubernur Jakarta, lalu kemudian sempat diwacanakan mewakili Ridwan Kamil di Jawa Barat, gitu. Jadi ya, saya kira kalau memang Pak Yusuf Hamka punya istilah dizolimi harus dielaborasi secara spesifik. Pak Yusuf Hamka kan orang dalam, gitu. Saya orang luar. Iya, betul. Masa penjelasan saya lebih panjang dari Pak Yusuf Hamka? Oh, iya, betul. Iya, Betul. itulah kira-kira ya. Kalau yang saya lebih menjelaskan lebih panjang kan berarti ya kira-kira ya lebih tahu saya dong daripada Yusuf Hamka. Oke.